Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan berbagi cerita tentang seseorang yang mengalami hipotermia, bahkan seluruh badannya membeku. Namun, dirinya masih bisa selamat dan bernafas lagi. Simak videonya sampai habis ya, sahabat onlineku. Kisah ini terjadi di Minnesota, Amerika Serikat, di mana seorang wanita bernama Jen Hilliard berusia 19 tahun yang berasal dari Langby, Minnesota, Amerika Serikat. Tubuhnya menjadi beku dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim. Pada suatu malam 20 Desember 1980, ketika Jen sedang dalam perjalanan pulang setelah keluar bersama dengan teman-temannya, mobilnya tergelincir di jalan yang tertutup es. Kemudian dia kehilangan kendali hingga masuk ke dalam parit. Jen kemudian keluar dari mobilnya dan mulai berjalan mencari bantuan. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah temannya di dekat jalan itu untuk mencari bantuan. Malam itu suhu udara mencapai minus 30 derajat. Dia berjalan ke rumah temannya bernama Willie Nelson. Dia berjalan ke rumah temannya sekitar 3 km. Namun sebelum sampai rumah temannya, Jen sangat dehidrasi dan lelah. Akhirnya dia pingsan sebelum mencapai rumah Willie. Dan insiden itu terjadi pada jam 1 pagi. Jadi tidak ada seorang pun di jalanan yang membantunya. Selama sekitar 6 jam, Jen terbaring tak sadarkan diri dan berbaring di halaman yang tertutup salju. Hingga keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi, saat Willy keluar rumah hendak berangkat kerja, dia menemukan seperti tubuh terbaring membeku di depan rumahnya, tepat beberapa meter dari pintu rumahnya. Willy kemudian memeriksanya dan ternyata itu tubuh temannya. Kemudian Willy memindahkan tubuh Jen ke teras rumahnya. Dia mengira Jen sudah meninggal karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Semuanya beku. Willy kemudian membawanya ke rumah sakit Boston. Dokter kemudian memeriksa tubuh Jen dan mereka merasa kebingungan. Dokter menemukan wajah Jen Hilliard pucat dan matanya benar-benar padat, tidak merespon rangsangan cahaya. Denyut nadinya melambat menjadi sekitar 12 denyut per menit, bahkan tidak ada tekanan darah. Menurut dokter, kulit Jen sangat keras sehingga mereka tidak bisa menusukkan jarum suntik untuk memberinya infus, dan suhu tubuhnya sangat rendah sehingga tidak ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Mereka kemudian mengenakan selimut listrik pada Jen untuk membantunya tetap hangat. Keluarga Jen berkumpul dan berdoa mengharapkan keajaiban. Setelah 2 jam kemudian pada tengah hari, dia mengalami kejang-kejang yang hebat dan sadar kembali. Dia baik-baik saja secara mental dan fisik meskipun agak bingung. Bahkan radang dingin perlahan menghilang dari kakinya yang membuat dokter takjub. Setelah 49 hari perawatan, dia pulang dari rumah sakit tanpa kehilangan apapun dari bagian tubuhnya dan tanpa kerusakan permanen pada otak atau tubuhnya sekalipun. Sungguh sebuah keajaiban tubuh yang membeku padat bisa pulih kembali seperti sedia kala. Diyakini bahwa karena adanya alkohol dalam sistemnya, organ-organnya tetap tidak membeku. Inilah yang mencegah kerusakan pada tubuhnya dalam kondisi berbahaya itu. Menurut David Plummer, seorang profesor kedokteran dari Universitas Minnesota, saat tubuh seseorang mendingin, aliran darahnya melambat. Tubuh membutuhkan lebih sedikit oksigen seperti bentuk hibernasi.
Jika aliran darah meningkat pada kecepatan yang sama dengan pemanasan tubuh, seseorang seringkali dapat pulih, seperti yang dilakukan Jane Hilliard. Setelah selamat dari musibah yang menimpanya, Jane sekarang sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia sekarang tinggal di Cambridge. Tanpa upaya pemeriksaan mendalam selain pengamatan eksternal, sulit untuk mengatakan dengan pasti bagaimana tubuh Hilliard bisa bertahan dari pembekuan. Fakta bahwa tubuh Hilliard terasa padat adalah tanda umum dari hipotermia parah, karena kekakuan otot meningkat sedemikian rupa. Bahkan dapat menyerupai rigor mortis atau kekakuan yang terjadi pada mayat. Permukaan tubuhnya yang dingin dan putih, bahkan matanya tampak seperti kaca dan padat. Mungkin sebenarnya bukanlah kondisi yang benar-benar mengejutkan. Pada dasarnya, tubuh akan menutup saluran ke pembuluh darah di bawah kulit untuk menjaga organ-organ tetap berfungsi. Sampai-sampai tubuh akan terlihat pucat dan tetap sangat dingin saat disentuh. Sungguh sangat beruntung wanita ini. Berkat keajaiban dan kekuatan doa, Jane bisa menikmati kehidupannya lagi dengan normal. Tidak seperti banyak material, air mengambil volume yang lebih besar sebagai padatan daripada sebagai cairan. Ekspansi air yang membeku ini adalah berita buruk bagi jaringan tubuh yang terkena flu, karena kandungan cairannya berisiko membengkak hingga wadahnya pecah. Bahkan beberapa kristal es liar yang mengembang di tempat yang salah dapat menembus membran sel, sebab pecahan kristal es itu tajam seperti jarum. Akibatnya bisa muncul bercak hitam dari kulit dan otot yang mati. Kondisi ini biasa kita kenal sebagai radang dingin. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.